warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sekar. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa di saat pandemi seperti ini kita tetap harus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Wah, alhamdulillah Ibu senang sekali melihat kalian semua senang dan tetap semangat walaupun sedang dalam kondisi hujan seperti ini. Nah, coba sekarang Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan hujan. Coba, apa sih yang diturunkan oleh hujan? Nah, karena berhubung kalian sudah memperhatikan hujan dan kalian memiliki semangat belajar yang tinggi, yuk sekarang kita belajar mengenai air. Dan lebih spesifiknya yaitu daur air serta manfaatnya. Semoga anak-anak bisa mengetahui apa sih daur air itu serta apa aja sih manfaat dari daur air. Nanti jika kalian sudah paham betul tentang semuanya, pasti anak-anak bisa menjaga kualitas air dan menjaga air dengan baik setelah pembelajaran ini berakhir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, coba Ibu mau tanya, ada nggak sih yang tahu apa itu daur air? Nah, kalau ada yang tahu, ada yang tidak tahu, seperti itu, sekarang anak-anak bisa simak penjelasan Ibu ya. Jadi, daur air itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi lalu kembali ke atmosfer lagi yang melalui beberapa tahap yaitu evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Nah, ternyata daur air ini juga dikenal dengan kata siklus hidrologi. Sekarang anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, anak-anak sudah lihat kan bagaimana sih proses daur air? Lalu apa sih Ibu hubungannya dengan hujan? Jadi, hujan ini merupakan salah satu proses daur air. Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau di bumi ini tidak ada air atau kehabisan air? Wah, seram sekali ya. Tentu pastinya tidak akan ada yang namanya kehidupan, karena semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya air. Anak-anak pasti akan lebih paham setelah menonton video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Apakah sudah siap? Kalau sudah, yuk kita saksikan bersama-sama. Bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Nah, bagaimana? Sama kan proses terjadinya hujan dengan gambar yang tadi Ibu sampaikan kan? Karena anak-anak sudah memahaminya, maka kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Anak-anak tahu nggak sih
Ternyata daur air ini memiliki banyak manfaat. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Yuk disimak pembahasan yang akan Ibu berikan berikut ini. Manfaat daur air yaitu untuk mengatur suhu lingkungan, mengatur perubahan cuaca, untuk menciptakan hujan, dan untuk menjaga keseimbangan biosfer di bumi. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya anak-anak, bagaimana sih kalau biosfer ini tidak terjaga? Contohnya tidak ada air. Wah, seram sekali ya. Begitupun juga sebaliknya. Bagaimana kalau air di bumi berlebihan dan semuanya kotor, tidak didaur air? Waduh, bagaimana ya? Maka dari itu, daur air itu sangat amat penting untuk kehidupan. Masya Allah sekali ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya pembelajaran kita kali ini seru, asik, dan lain-lain, Ibu ingin kita bernyanyi bersama yang berhubungan dengan air. Ada yang tahu nggak ya kita menyanyikan lagu apa? Pasti kalian sudah tahu. Ini lagu apa? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, gimana anak-anak? Menyenangkan dan mudah kan? Belajar mengenai daur air. Anak-anak menjadi paham betapa pentingnya air di dunia ini. Lalu, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah air tidak akan habis karena air selalu mengalami yang namanya pembaharuan dan melewati beberapa proses yang disebut daur air sehingga terjadinya hujan. Dan banyak sekali manfaat dari daur air yang kita rasakan untuk kehidupan kita ya anak-anak. Baik, Ibu rasa sudah paham betul nih materi tentang daur air yang Ibu sampaikan tadi. Kalau begitu, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu dan menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat untuk terus belajar ya anak-anak. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa pada video berikutnya.